Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan makna kesabaran dan kelapangan dada kepada seluruh umat manusia. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema hari ini adalah sesuatu yang sangat relevan di dalam kehidupan sosial kita, yaitu memaafkan. Kenapa tema ini begitu penting? Karena semua dari kita pasti pernah disakiti, dikhianati, dihina, dituduh ataupun dirugikan oleh orang lain. Dan reaksi kita seringkali adalah marah, sakit hati atau bahkan dendam. Namun Islam tidak sekadar mengajarkan kesabaran, tapi juga pemaafan, sesuatu yang berat namun berpahala besar. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketahuilah setiap kezaliman terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hal pertama yang perlu ditanamkan di dalam hati, tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Kalau kita dizalimi, bukan berarti Allah tidak melihat. Bahkan sebaliknya, Allah yang sedang mengujimu. Mengujimu, apakah kamu mampu menahan amarahmu atau tidak? Apakah kamu mampu bersabar atau menyimpan dendam? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibuk wa ma asabaka lam yakun liyukhti'uk." Ketahuilah, apa yang menimpamu tidak akan melesat darimu dan apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Artinya, kezaliman orang lain terhadap kita adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah izinkan untuk kebaikan kita. Mungkin untuk menghapus dosa kita atau menaikkan derajat kita atau agar kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan doakan musibah atas orang yang menzalimimu. Ayo ikhwah, banyak dari kita kalau dizalimi langsung marah. Ya Allah, timpahkanlah musibah kepadanya, biar dia merasakan sakit yang sama. Tapi apakah itu adalah akhlak Nabi? Mari kita lihat kisah Rasulullah saat di Taif. Beliau dihina, diludahi, dilempari batu sampai berdarah-darah. Malaikat Jibril datang menawarkan pembalasan. Ya Muhammad, jika engkau mau, aku akan angkat dua gunung untuk menimpa mereka. Lantas apa jawaban Rasulullah? Jangan, aku justru berharap dari keturunan mereka akan lahir orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan suatu kelemahan, ini justru kekuatan spiritual yang luar biasa. Beliau tidak mengharapkan keburukan atas apa yang menyakitinya. Beliau melihat masa depan, bukan sakit hati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا يعدلوا هو أقرب للتقوى. Jangan sampai kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, lupakanlah kesalahan orang lain sebagaimana kamu ingin dimaafkan. Coba kita bayangkan berapa banyak dosa kita kepada Allah, berapa banyak kesalahan kita kepada orang lain. Bukankah kita semua berharap untuk dimaafkan? Jika kita ingin Allah mengampuni kita, maka maafkanlah orang lain terlebih dahulu. Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna an yaghfirallaha lakum, wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kalian suka jika Allah seandainya mengampuni kalian? Setiap kita ingin dimaafkan, maka mulailah dengan memaafkan. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga memberikan nasihat indah tentang memaafkan dan bahaya menyimpan dendam. Yang pertama, dari Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata, "A'zamun nasi hamman man la yaghfir wa ashadduhum
dayyiqan man la yasfah. Orang yang paling banyak beban hidupnya adalah yang tidak bisa memaafkan, dan yang paling sempit dadanya adalah yang tidak bisa melupakan kesalahan orang lain. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah. Hasan Al-Basri pun pernah berkata, "La tazalu bi khairin ma lam tahqid, fa idza haqadat fasadat qalbuk." Kamu akan tetap dalam kebaikan selama tidak menyimpan dendam. Jika kamu mulai menyimpan dendam, maka rusaklah hatimu. Begitupun Sufyan As-Sawri pernah berkata, "Man 'afa 'anil nas ahabbahu Allah, wa man safa qalbuhu arahahu Allah." Barang siapa yang memaafkan manusia, Allah akan mencintainya. Dan barang siapa yang hatinya bersih, Allah akan menenangkannya. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada para ilmuwan dan juga psikolog modern telah banyak meneliti efek daripada pemaafan terhadap kesehatan mental dan juga fisik. Contohnya adalah Dr. Everett Worthington, profesor psikologi dari Virginia Commonwealth University, menyebutkan forgiveness reduces anxiety, depression, and stress. It increases hope, self-esteem, and positive emotions. Artinya, memaafkan itu bukan hanya pahala, tapi juga terapi di dalam jiwa. Orang yang memaafkan lebih sehat jantungnya, tekanan darahnya lebih stabil, tidurnya lebih nyenyak, hidupnya lebih ringan karena tidak membawa beban dendam. Dan dendam itu seperti layaknya kita minum racun dan berharap orang lain yang mati, padahal kita sendirilah yang sekarat pelan-pelan karena dendam itu. Jadi kesimpulannya adalah maafkanlah walau terasa sulit. Ayo ikhwah, memaafkan memang tidaklah mudah. Kadang butuh waktu, kadang butuh air mata. Tapi percayalah, memaafkan adalah tanda kemenangan rohani. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 40, "Faman 'afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia lupa membalas kebaikanmu, Allah tidak akan pernah lupa. Marilah kita renungkan. Ingin hati kita tenang, maka maafkanlah. Ingin tubuh sehat, maafkanlah. Ingin hubungan sosial baik, maafkanlah. Ingin dicintai Allah, maafkanlah. Ingin diampuni Allah di alam akhirat, maka mulailah dengan memaafkan sesama. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah, jangan tunggu orang yang menyakitimu meminta maaf. Bisa jadi mereka tidak sadar, bisa jadi mereka lupa, tapi kamu tidak perlu menunggu untuk menjadi orang besar. Sebagaimana yang dikatakan, kita memaafkan bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kita pantas untuk damai. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang lapang dadanya, lembut hatinya, dan dicintai Allah karena memaafkan orang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.